warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pelajaran PIE akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Perkenalkan, nama saya Bonita sebagai moderator dan pemateri tentang kurva dan tabel. Saya Gias Alfajri Janatan dan sebagai definisi keseimbangan pasar. Saya Rina Pertiwi, pemateri sebagai proses terbentuknya keseimbangan pasar. Saya Irna Ramadhani sebagai pemateri fungsi keseimbangan pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Gias tentang definisi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sejumlah produk atau jasa yang ditawarkan jasa yang diminta sama dengan yang ditawarkan pada harga tertentu. Ada kecenderungan perubahan harga ketika permintaan sama dengan penawaran. Menurut Alfred Marshall, titik pertemuan atau kurva penawaran yang mencerminkan kesepakatan harga dan jumlah. Fungsi keseimbangan pasar ada 5. Yang pertama, menentukan harga yang adil. Yang kedua, menciptakan stabilitas pasar. Yang ketiga, menghindari surplus dan kelangkaan. Yang keempat, menjadi acuan produksi bagi produsen. Yang kelima, mendorong efisiensi ekonomi. Yang pertama, menentukan harga yang adil. Keseimbangan pasar membantu menetapkan harga yang dianggap wajar oleh konsumen dan produsen. Karena harga tersebut menentukan hasil kesepakatan dari interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, menciptakan stabilitas pasar. Dengan adanya titik keseimbangan, pasar berada dalam kondisi stabil tanpa adanya tekanan kenaikan atau penurunan harga secara ekstrim. Yang ketiga, menghindari surplus dan kelangkaan. Keseimbangan membantu mencegah kelebihan barang maupun kekurangan barang karena jumlah barang yang beredar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, menjadi acuan produksi bagi produsen. Produsen dapat mengetahui jumlah barang yang ideal untuk diproduksi sesuai permintaan pasar, sehingga dapat mengurangi kerugian. Yang kelima, mendorong efisiensi ekonomi. Dengan adanya keseimbangan, sumber daya dapat digunakan secara optimal karena produksi dan konsumsi berjalan secara seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan konsumen. Yang kedua, penawaran produsen. Yang ketiga, harga produk atau jasa. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, kondisi ekonomi. Proses terbentuknya keseimbangan. Yang pertama ada penawaran dan permintaan. Produsen menawarkan barang, konsumen ingin membeli barang. Keduanya bertemu di pasar dengan harga yang berbeda-beda. Yang kedua ada harga dan kuantitas awal. Di awal mungkin harga belum seimbang, bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah dari kondisi keseimbangan. Yang ketiga ada perubahan harga.
Jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka barang banyak, pembeli sedikit. Jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, maka barang cepat habis dan pembeli banyak. Yang keempat adalah si pasar. Saat harga dan jumlah barang tidak seimbang, produsen dan konsumen langsung bereaksi. Produsen bisa mengurangi atau menambah barang, sedangkan konsumen bisa membeli lebih banyak atau berhenti membeli. Yang kelima ada pergeseran kurva. Perubahan ini bisa terjadi ketika penawaran dan permintaan. Misalnya pada teknologi lebih cepat produksi atau selera konsumen berubah. Selanjutnya ada titik keseimbangan. Keseimbangan ini bisa terjadi ketika jumlah barang sama dengan. Kemudian yang keenam ada titik keseimbangan. Keseimbangan ini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminati. Inilah titik pertemuan kurva. Yang ketujuh ada harga dan kuantitas keseimbangan. Dari titik pertemuan itu muncul kesepakatan bersama secara alami. Terakhir yang keseimbangan bersifat dinamis. Keseimbangan ini bisa berubah, bisa bergeser karena teknologi, selera konsumen atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses tersebut jika digambarkan dengan tabel dan kurva. Udah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dan kurva. Contoh tabel jus buah. Di sini harga.
Nggak jadi. Iya, boleh yuk. Saya Kalah. Sayangnya. Oh, iya. Kan tapi tidak sesuai ini. Atau di iya. Oh ya, jelas kenapa? Sama wae di mana tapi tidak akan ngomong. Aya teh gambar nuna ieu nu WhatsApp. Tua, mikir tua. Lain orang bedakan. Beda. Itu bisa. Ayo sedih itu. Nah, jadi di sini harga, di sini permintaan. Titik E ini adalah keseimbangan antara pembeli dan penjual tentang harga. Berarti harga yang sesuai sama mereka disepakati itu di harga 4.000. Dan supply ini jumlah permintaan. Kalau D ini supply ini penawaran, kalau D ini permintaan. Jadi titik E ini tentang keseimbangan pasar. Jadi mereka udah sepakat harganya segini. Udah gitu. Terus mah Sekian persentase dari kamu. Maaf tidak tadi. oh pura-pura ada yang Iya. mau di- ada yang ingin ditanyakan? ada Tidak. Oke, sekian dari kelompok kami. Oh iya, sok. Gimana teh? Debat benar sini. Nah, sok. Baik ya, Teh? Baik. Siap. Tadi kan Anda sudah memaparkan teori-teori ataupun materi tentang keseimbangan pasar. Nah, saya ingin tahu menurut kalian seperti apa representatif keseimbangan pasar dalam realitas sosial? Presentatif. Nah, representatif. Representatif. Naon heula representasi ka ieu ChatGPT. Representatif. Representatif. Dalam realitas sosial. Mana sih? Apa yang dimaksud dengan representatif? Gimana deh? Udah dimulai gitu? Udah. Ya Allah, sampai capek. Gimana sih cara nyalinya teh? Representatif kenapa? Oh, penawaran. Kumaha tadi teh pertanyaan Alfi? Iya. Nah, tadi sih
contoh nyata representatif dalam kehidupan sosial. Representatif keseimbangan pasar dalam realitas sosial. Realitas sosial. Contoh. Nanti ngomong menurut ChatGPT. Oh, jadi contohnya itu seperti agen properti menawarkan rumah. Seorang agen perusahaan mengunjungi properti untuk menawarkan rumah baru ke calon pembeli. Udah gitu contohnya. Cukup nggak jawabannya? Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurang paham, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.